Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas channelnya tempat kita saling berbagi informasi seputar dunia kelapa, baik itu berupa bonsai dan olahan dari bahan kelapa itu sendiri ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips. Ini berdasarkan pengalaman bagaimana cara mengecilkan daun bonsai, bibit atau bahan bonsai menjadi kerdil ya. Ini sebagai ilustrasi dan contoh. Ini nantinya saya mau kecilkan. Ini daunnya panjang, pelepahnya juga panjang. Dan saya mau kecilkan atau kerdilkan sehingga nantinya bisa seperti ini ya, seperti ini, kerdil, melengkung, kecil. Dan ini contoh sedang dalam proses ya. Oke, bagaimana caranya? Ikuti video ini selengkapnya ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, ini nama channel saya. Mari kita saling berbagi di sini, dan ini tombol subscribe di bawah ini dan lonceng notifikasinya diaktifkan. Oke, saya hitung 1 sampai 25. 1 25. Oke, beres. Lanjut ke video selengkapnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada beberapa bonsai. Ini target ya, target. Dan ini metamorfosisnya sehingga menjadi kecil dan kerdil seperti ini. Oke, saya mau pindahkan ini dulu biar saya jelaskan satu persatu ya. Nah, jadi teman-teman jika mempunyai bibit atau bahan bonsai kelapa yang kondisinya mungkin hampir sama dengan punya saya seperti ini, pelepah dan daunnya panjang. Ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya karena, dan mungkin ini faktor utama, dia kurang mendapat sinar matahari ya. Dia kurang mendapat sinar matahari, atau dia posisinya teduh. Dia akan berusaha mencari sinar sehingga dia akan berlomba-lomba di antara tumbuhan lain untuk mendapatkan tinggi dan menyerap sinar ya. Terus yang kedua, karena ini ada serabut ya, ini tapis yang membungkus tunas muda, jadi tumbuhnya bersamaan dengan pelepah, pinggir-pinggir pelepah. Jadi tapis ini akan mengikat erat tunas muda, jadi gerak ke sampingnya tidak bisa, jadi dia akan tetap naik ke atas sehingga memanjang mencari sinar seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena kemungkinan di tempat teduh. Jadi antara faktor satu dan yang lain saling berkaitan. Itu kira-kira faktor penyebabnya. Oke, caranya sangat mudah ya. Ini tidak saya lakukan tebas ekstrim karena tebas ekstrim itu menurut saya berisiko dan boleh sih lakukan, tapi itu buat yang sudah pernah saja. Jadi resikonya lebih besar dari yang ini ya. Jadi kita bersihkan pelepahnya dulu, yang ini yang mengganggu ya. Ini pelepah tua. Selanjutnya saya akan membiarkan
tunas yang terakhir saja. Sisanya akan saya potong, tetapi tidak pada pangkalnya, tetapi bertingkat ya. Oke, langsung saja eksekusinya. Teman-teman, penampakan setelah dipotong ya, dibersihkan pelepahnya. Jadi di sini saya hanya menyisakan satu pelepah yang paling muda. Sisanya saya potong seperti ini, jadi bertingkat dia. Ini yang paling tua. Tadi yang paling tua saya bersihkan, saya potong. Ini yang lebih muda tadi, jadi bertingkat dia ya, bertingkat. Jadi kenapa saya tidak memotong rata, karena ini mudanya ini masih belum kuat ya. Jadi kalau dipotong rata dia akan potel, patah nanti. Jadi biarkan dulu ininya berkembang menjadi lebih kuat ya. Sehabis itu baru dipotong ya. Ini bisa nanti digunakan sayat mawar ya, kalau ini udah lebih kuat dia. Dan seperti ini contohnya. Nah, ini yang satu saya sisakan, nantinya akan seperti ini. Jadi dia tumbuh besar dan tumbuh tunas yang baru pasti akan kecil dan pendek. Jadi ini perjalanannya, metamorfosisnya ini kemudian akan menjadi seperti ini. Ini pelepah muda, yang paling muda, yang terakhir saya sisakan. Dan ketika tumbuh yang baru dia akan kecil ya. Dan untuk ini yang bertingkat tadi, sekarang bisa kita bersihkan yang ini ya. Yang ini oke, saya bersihkan dulu, lalu saya jelaskan ya. Setelah dilakukan proses pembersihan seperti ini ya, jadi pelepah yang paling tua yang terpotong ini saya lakukan sayat mawar ya. Sayat mawar tidak saya bersihkan langsung karena ini pasti goyang dia, takutnya potel lagi. Dan untuk pelepah yang tua yang masih tertinggal satu tadi, saya potong lagi. Jadi ini pelepah target yang sudah kerdil ya, sudah kerdil. Perlu diperhatikan juga untuk tapi satu serabut pelindungnya juga dibersihkan. Kita pantau terus perkembangannya ya. Kalau ini udah sedikit agak keras dan kira-kira bisa bertahan, jadi kita bisa bersihkan sampai pangkalnya.
Tapi saran saya jangan langsung ke pangkal, jadi setengahnya dulu biar yakin sudah tumbuh bagus baru sampai pangkal. Yang ininya juga kalau sudah kering, ini akan ada jangka waktu keringnya. Seiring ini kering, ininya juga pasti akan kuat ya, nggak goyang gini lagi. Jadi kira-kira seperti itu prosesnya, sehingga tumbuhnya nanti tunas yang baru akan kerdil dia. Akan kerdil, jadi tinggal kita melakukan proses pembersihan tapisnya ya. Jadi tinggal bersihkan tapisnya, otomatis gerak tunas yang baru tidak ke atas tetapi dia ke samping, sehingga terlihat kerdil dan memang kerdil. Kira-kira seperti itu. Satu lagi teman-teman, jangan lupa membersihkan ini ya. Kalau sudah kering dan ini sudah agak keras dan kaku, ininya bersihkan sayat mawar pelepahnya ini. Bersihkan secara bertahap ya. Ini kan ada tingkatannya. Ini bersihkan dulu yang paling luar. Selanjutnya lakukan hal yang sama sampai tunas dengan pelepah dan daun yang sempurna tumbuh ya. Jadi tinggal melakukan pembersihan ininya saja, dan hasilnya akan seperti ini. Ini dari proses pengulangan pembersihan menjadi bongolnya ya, bongolnya. Jadi kalau sudah kerdil begini, tinggal melakukan perawatan tapisnya saja, pembersihan tapisnya, otomatis akan melengkung dan tumbuhnya kerdil ya. Ini semuanya sudah tumbuh kerdil, sehingga kita mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Nah teman-teman, ini contoh hasil dari proses pengerdilan yang berhasil saya lakukan ya. Dan ini sempat saya bikinkan video kurang lebih 3,5 bulan yang lalu mengenai review bibit bonsai kelapa. Nanti bisa dicek, pada waktu itu panjangnya 2 meteran dan sekarang hampir sejengkal jari ya. Kira-kira seperti itulah tips dari saya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.